Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Seorang warga yang tengah melintas di areal kebun sawit Desa Pematang Limau pada tanggal 4 Januari 2025 pukul setengah 11 siang lalu dikejutkan dengan adanya sesosok tubuh seorang gadis yang tampaknya sudah tidak bernyawa, terbaring di lorak atau lubang pembuangan pelepas sawit. Segera dia melaporkan penemuan ini ke kantor kepolisian Seruyan Hilir yang tidak lama kemudian segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tampak bekas serangan sajam di tubuh gadis cantik tersebut. Tidak ditemukan identitas diri di sekitar lokasi. Maka segera mereka melakukan uji sampel DNA di Puslap 4 Polri. Apakah gadis ini adalah sosok yang menghilang sejak sepekan lalu yang keberadaannya dicari-cari oleh kedua orang tuanya? Apa yang telah terjadi kepada tubuh gadis cantik ini dan siapa yang sampai hati mengambil nyawa gadis ini? Kita ikuti video ini ya sobat. Pak Radiansyah adalah seorang pekerja perkebunan di areal kebun kelapa sawit di Seruyan Hilir, Kalimantan Tengah. Beliau memiliki seorang istri dan 3 orang anak yang sehari-hari tinggal di sebuah rumah yang terletak di sebuah desa di sekitaran areal perkebunan, terpisah dengan tempat tinggal yang disediakan di dalam perkebunan sawit ya sobat. Si anak tengah dari 3 bersaudara tersebut adalah seorang gadis cantik berusia 16 tahun bernama Chelsea. Dia tengah duduk di bangku SMP kala itu. Anaknya pendiam dan tidak pernah menceritakan masalah-masalahnya kepada kedua orang tuanya. Cukup tertutup si Chelsea ini. Tetapi kedekatannya dengan orang tuanya tidak perlu dipertanyakan lagi sobat. Setiap libur sekolah, Chelsea selalu menyusul orang tuanya ke tempat kerja mereka dan menginap di rumah yang disediakan di dalam areal perkebunan. Dia pun sudah memiliki teman dan kenalan dari tempat kerja sang ayah, jadi gak akan bosan ketika menginap di sana. Seperti pada liburan akhir tahun 2024 lalu, Chelsea pun kembali menghabiskan liburannya tersebut dengan mengunjungi tempat kerja sang ayah dan menginap di sana. Aktivitasnya di perkebunan tersebut berjalan seperti biasa, sampai tiba-tiba Chelsea kemudian menghilang dan membuat keluarga panik mencari keberadaannya. Terakhir kali sang ayah melihat Chelsea adalah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024. Kemudian Chelsea pergi keluar melalui pintu dapur. Setelah itu dia tidak lagi mendengar kabar dari anaknya tersebut. Pada hari Minggu tanggal 29 Desember, Pak Radiansyah dan keluarga melakukan pencarian anaknya itu. Kemudian mereka juga menyebarkan informasi tentang orang hilang di berbagai media sosial. Dan dalam info orang hilang tersebut mereka mencantumkan ciri-ciri Chelsea, diantaranya adalah ada tai lalat di ujung mata kiri, tinggi 160 cm dengan berat badan 45 kg. Kulit kuning langsat, pakaian yang terakhir dikenakan adalah celana panjang jeans dan baju lengan panjang motif berlubang. Selain itu mereka juga melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian Seruyan Hilir. Kabar orang hilang tersebut segera menyebar, baik secara offline maupun online, dan banyak orang yang turut mendoakan agar Chelsea segera dapat ditemukan. Ada pula yang menyarankan untuk menanyakan ke orang pintar. Segala cara sudah dicoba oleh pihak keluarga dalam upaya menemukan Chelsea, namun sampai sepekan belum kunjung ditemukan. Hari sudah berganti, bahkan tahun pun juga sudah berganti. Tidak terbayang sobat bagaimana perasaan keluarganya saat itu. Di tengah-tengah pencarian Chelsea, tiba-tiba saja keluarga mendapatkan pesan dari Chelsea yang mengatakan bahwa dirinya dibawa orang tidak dikenal dan sudah berada di Sampit waktu itu. Tumbuh kembali keyakinan bahwa Chelsea masih hidup, namun dalam situasi yang lumayan berbahaya. Sepertinya Chelsea ini sedang diculik. Dan dengan segera mereka pun mengalihkan pusat pencarian di sekitaran kota Sampit. Namun ternyata sobat tidak juga membuahkan hasil. Tidak ada yang melihat keberadaan Chelsea di sana.
Sepekan lebih telah berlalu, keluarga tetap mengharapkan agar Chelsea bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Namun sayangnya sobat, harapan keluarga dan harapan kita semua tentunya haruslah pupus. Karena pada tanggal 4 Januari 2025 atau 8 hari setelah Chelsea menghilang tanpa kabar, ada seorang warga yang menemukan tubuh tidak bernyawa seorang gadis di dalam areal perkebunan kelapa sawit tempat ayah Chelsea bekerja, tepatnya di sebuah lubang pembuangan pelepas sawit. Dan setelah dilakukan uji sampel DNA, dipastikan bahwa tubuh tersebut adalah Chelsea, gadis cantik yang hilang itu. Para Diansyah keluarga tidak lagi bisa menahan kesedihan mereka, dan yang membuat semakin dramatis adalah lokasi ditemukannya Chelsea hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah bedeng yang mereka tempati sekeluarga. Namun karena banyaknya pepohonan di areal kebun ditambah dengan pesan misterius yang mengatakan bahwa Chelsea berada di sampit, itulah yang membuat penyelidikan sempat menjadi kabur. Polisi pun segera mendalami kasus ini untuk segera menemukan pelakunya. Pesan terakhir yang diterima oleh keluarga Chelsea yang mengatakan bahwa Chelsea ada di sampit bisa jadi petunjuk utama. Dari mana pesan tersebut dikirim akan diselidiki oleh tim kepolisian dan juga akan dilakukan penyelidikan pada transkrip pembicaraan di perangkat elektronik. Hingga sobat, akhirnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari atau 5 hari setelah tubuh Chelsea ditemukan, tim kepolisian berhasil mengamankan pelaku yang ternyata adalah seorang remaja tetangga sendiri yang rumahnya berdekatan dengan rumah keluarga Chelsea di dalam kebun. Namanya ABH. Di sini kita pakai inisial saja ya sobat. Dia diamankan di areal perusahaan di Desa Pematang Limau. Polisi saat itu juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti seperti sebuah badik dan juga handphone. Tanpa perlawanan, remaja pria tersebut pun mengikuti kemana tim kepolisian membawanya. Dan akhirnya setelah di dalam markas, ABH mengakui perbuatannya kepada Chelsea. Kita kulik pengakuan dari pihak tersangka ya. Disampaikan oleh ABH bahwa hal ini terjadi berawal dari pesan singkat Chelsea kepadanya di tanggal 27 Desember 2024, di mana di dalam pesan tersebut Chelsea mengatakan bahwa dirinya terlambat datang bulan. Chelsea dan ABH pun membuat janji untuk bertemu dan membicarakan masalah tersebut keesokan harinya. Takutnya keterlambatan datang bulan tersebut adalah hasil dari perbuatan mereka berdua. Sekali lagi ini menurut pengakuan dari tersangka ya sobat. Kemudian terjadilah pertemuan di tanggal 28 Desember 2024 atau hari Sabtu malam. Pertemuan tersebut ternyata tidak berakhir dengan baik, melainkan berakhir dengan percekcokan sobat. Hingga akhirnya ABH ini tiba-tiba saja menyerangkan sebuah badik yang dibawanya ke arah tubuh Chelsea. Dan seketika itu juga Chelsea malam itu kehilangan nyawanya tanpa ada perlawanan sobat. Tubuh gadis cantik yang sudah tidak bernyawa tersebut pun kemudian dibawa oleh ABH ke sebuah lubang pembuangan pelepas sawit di dekat sana untuk menyembunyikannya. Dan kemudian ABH segera pergi meninggalkan lokasi. Pesan singkat yang menyebutkan bahwa Chelsea dibawa orang tak dikenal di sampit sengaja dibuat untuk mengaburkan pencarian waktu itu. Ini semua menurut pengakuan dari tersangka ya sobat, dan atas tindakannya ini ABH pun dijerat dengan pasal berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Dan hak-haknya sebagai tersangka di bawah umur untuk didampingi LBH juga tetap akan diberikan. Pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku yang tinggal berdekatan sama-sama terkejut dengan kejadian ini. Ayah Chelsea sama sekali tidak menyangka ABH yang juga dia kenal karena sama-sama bekerja di perusahaan yang sama dengannya akan tega menghabisi nyawa anaknya. Begitu juga ayah dari ABH sendiri yang juga kenal dengan keluarga Chelsea. Dirinya bahkan sampai mengundurkan diri dari perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut karena merasa malu dengan tindakan anaknya. Kalau orang Jawa bilang anak pola popo keprada, yang artinya anak yang bertingkah, ayahnya yang harus menanggung beban. Dan kabar terakhir sobat, setelah dilakukan persidangan yang cukup singkat, hukuman akhir yang diberikan kepada ABH ini sangatlah jauh dari ancaman, yaitu hanya 7,5 tahun penjara.
Sebentar sekali ya kayaknya untuk hilangnya sebuah nyawa. Selain itu banyak juga kejanggalan dari kasus ini yang diungkap oleh ayah dari Chelsea dalam media sosialnya. Beliau mengatakan bahwa Chelsea sebetulnya masih mendapatkan datang bulannya sebelum bertemu dengan pelaku di malam itu. Dan beliau meyakini berdasarkan saksi-saksi dari teman-teman Chelsea bahwa antara ABH dan Chelsea tidak ada hubungan istimewa. Entah keterangan yang keluar dari mulut ABH ini hanya karangan atau yang sebenarnya beliau belum cukup yakin. Berita mengenai kasus ini pun tidak banyak diliput oleh media atau istilah zaman sekarang tidak viral. Para Diansyah kini pun hanya mengharapkan keadilan dari Allah bagi anaknya, keadilan yang sebenar-benarnya adil. Kita ikut doakan ya sobat, semoga pada akhirnya Ananda Chelsea bisa mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Semoga semua dosa-dosanya juga dihapuskan dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Untuk para Diansyah keluarga, semoga senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalani ujian ini. Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini. Lagi-lagi ya, janjian berakhir dengan penghabisan nyawa. Untuk sobat Mbak Tiwul semua, mohon untuk selalu hati-hati dan mawas diri ya. Jangan mau diajak ketemuan cuman berdua malam-malam di area sepi pula. Apalagi kalau sedang ada masalah sama yang ngajak ketemuan. Jangan lupa untuk selalu berdoa juga. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.